Betul. Saya bahagia banget ya hari ini mendapatkan beberapa kebahagiaan ini. Bahagia pertama begitu keluar ngepris hujan. Enak cuacana, romantis ya teh. Bener teh? Romantis ya teh Pak Bu ya. Terus kebahagiaan kedua, tadi saya itu terbiasa Pak Bu ya. Terbiasa kalau lagi kemana waktunya agak suasana hatinya lagi enak gitu. Itu kalau kemana saya selalu turun nyari sekolah paling dekat. Nyari sekolah paling dekat, kemudian saya masuk ke sekolah itu biasanya tanpa ngasih tahu orang. Saya nggak ngasih tahu guru-gurunya, nggak tahu ngasih kepala sekolahnya, nggak di mana ya, saya nggak di mana. Di kota saya turun, saya potongin tuh spanduk-spanduk yang udah dekil pada sobek, nggak disebut-sabut sama kepala sekolahnya, sama penjaga sekolahnya diantepin. Karena mungkin nggak berani nurunin karena ada gambar saya atau gambar bupati, nggak berani nurunin Pak. Ada gambar saya, ada gambar bupati, udah sarobek padahal udah dekil itu spanduknya. Nah, daripada nggak berani, saya turun potong aja sendiri, kerak gitu. Karena udah nggak pantas. Nah, saya membiasakan itu Pak, masuk ke sekolah-sekolah ngecek, biar nggak dikondisikan, nggak persiapan. Kalau saya Pak, saya mau kasih tua, nggak asli lagi. Tapi saya masuk ke beberapa, di Wanayasa juga beberapa kali gitu ya. Termasuk barusan saya masuk turun di SD berapa itu teh? Jangan di pinggir jalan nih, SD-nya rival. Saya 2 hari ini ketemu sama anak namanya rival sama, dan anaknya bikin saya belajar lah gitu ya. Jadi pelajaran. SD berapa tuh? SD 2 Wanasari. Saya bahagia. Saya ucapin terima kasih ke ibu gurunya, kepala sekolahnya Bu siapa? Bu Tati, saya ucapin terima kasih ke kepala sekolahnya, ke guru-gurunya di situ. Saya ucapin terima kasih. Terima kasihnya apa? Yang pertama, sekolah itu respons terhadap kebijakan Dinas Pendidikan. Sekolahnya hijau, bersih, pengelolaan sampahnya udah benar. Kemudian anak-anaknya saya cek, satu kelas semuanya bawa makanan. Nggak ada satupun yang nggak bawa makanan. Saya cek masuk ke situ, bawa minum, pakai tumbler, bawa nasi. Ada yang nggak suka makan nasi, 1 orang. Tapi tetap bawa makanan. Apa? Bawa nugget. Dia nggak suka makan nasi katanya. Tapi dia tetap bawa makanan, bawa air minum. Ini menunjukkan kepada kita bahwa apa? Bahwa kebijakan itu kalau dikendalikan, disupervisi, terus dikontrol oleh satuan yang paling bawah, oleh kepala sekolahnya dan wali kelasnya, itu pasti akan berjalan dengan baik. Jadi saya ucapin terima kasih, karena ada juga sekolah yang seperti ini, ada juga Pak yang biasa-biasa aja, nggak dicek, satu kelas cuma 2 orang yang bawa gitu. Sekolahnya biasa-biasa aja. Nah, jadi saya menilai bahwa sekolah itu dari sisi yang dari sisi spontanitas saya udah puas masuk ke situ tuh. Maka nanti tinggal saya belum bisa ngecek apakah di sana ada pohon stroberi. Kemudian pohon stroberinya jadi masuk ke dalam struktur kurikulum atau enggak gitu. Saya belum lihat, tapi minimal udah. Mudah-mudahan udah Bu ya. Stroberinya jadi struktur kurikulum, udah masuk pada bahan ajar gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Karena struktur kurikulum Merdeka itu 3, lewat intrakurikuler, lewat mata pelajaran, lewat ekstrakurikuler, bisa nanti Bapak Ibu bikin ekskul TDBA di situ, atau ekskul pramukanya berbasis lingkungan gitu. Kemudian P5 tuh ayat tuh. Jadi pelajarannya itu berbentuk proyek. Proyeknya terintegrasi dengan struktur lingkungannya gitu. Jadi terima kasih ya, tepuk tangan untuk SDN 2 Wanasari.
kebahagiaan saya bertambah lagi. Apa? Saya lagi ngobrol sama anak-anak, tiba-tiba ada anak datang, ini rival ya, rival datang terlambat, rupanya dia nggak enak badan, datang terlambat masuk ke situ. Anak ini ternyata difabel, different ability, mempunyai kemampuan yang berbeda ya. Dia hebat. Orang menyebutnya disabilitas, disfungsi ability. Mungkin disfungsinya kakinya iya disfungsi, tapi ability yang lainnya dia mempunyai kehebatan. Saya bahagia apa? Sekolah itu mau menerima anak yang difabel. Artinya apa? Sekolah itu sudah inklusif. Hal yang menjadi kebijakan kementerian, hal yang menjadi kebijakan pemerintah kabupaten, bahwa sekolah-sekolah itu harus inklusif, mau menerima anak yang mempunyai kekurangan. Saya bahagia anak ini masuk di SD, tidak masuk ke SLB. Tapi anak ini disamakan oleh sekolah, oleh guru-guru, masuk di sekolah itu sama dengan anak yang lain. Anak yang lain merasa berbahagia berteman dengan rival, dan rival pun merasa berbahagia bercampur dengan yang lain. Saya tanya anaknya tadi satu-satu, bahagia Pak? Rival suka di sini? Dan saya melihat rival sekolah di situ tumbuh berkembang dengan baik. Saya bisa melihat respon motoriknya. Begitu ditanya plak, ngejawabnya luar biasa cepat banget. Saya tanya, mulai pertanyaan pertama sampai pertanyaan keberapa tadi, Val? Bapak mah lupa, kamu ingat nggak? Saya tes nulis bisa, saya tes baca cepat, saya tes ngitung bisa. Berarti apa? Anak ini tumbuh dengan baik di sekolah-sekolah negeri, di sekolah-sekolah yang mungkin orang tidak pernah menganggap bahwa sekolah negeri itu bisa berlaku inklusif. Gitu. Dan ini kebahagiaan buat saya. Tepuk tangan sekali lagi. Ya. Semangat seperti ini di Wanayasa harus menyebar ke sekolah-sekolah yang lain. Saya ingin Bu siapa tadi? Lupa. Bu Tati ini memimpin sekolahnya bisa jadi best practice lah sekolah-sekolah yang lain. Sekolahnya bersih, hijau, kebijakannya dilaksanakan sampai ke tingkat kelas gitu. Dan PGRI harus menjadi motor, menjadi pendorong gitu, menjadi organisasi yang bisa membuat guru-gurunya, membuat anggotanya itu mempunyai kapasitas yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan. Jangan sampai Bapak Ibu, sekolah-sekolah justru merusak anak-anak kita. Apa bisa sekolah merusak anak-anak? Bisa. Kalau apa? Kalau kepala sekolahnya tidak bisa mendesain layanan pendidikan dengan baik, wali kelasnya tidak bisa mendesain layanan dengan baik, dan guru-gurunya tidak bisa mendesain layanan di kelas pembelajaran dengan baik. Rusak Pak anak-anak kita. Bukan tambah berkembang. Maka apa? Maka PGRI ini saya sampaikan di sini, prestasinya tadi hebat, udah disampaikan oleh Pak Irawan. Lomba apapun itu yang berkenaan dengan motorik itu, dengan keahlian-keahlian kita yang lain di bidang olahraga, kesenian, bisa jadi juara semuanya. Tapi saya pengen anggota-anggota PGRI di Kecamatan Wanayasa menjadi juara juga dalam urusan apa? Dalam urusan ngajar di kelas-kelas. PGRI adalah organisasi profesi. Profesi kita adalah guru. Tugas utama guru adalah mendidik, memberikan layanan belajar mengajar kepada anak-anak di kelas-kelas. Maka apa? Maka PGRI harus mendorong terus tumbuh kembangnya keahlian para kepala sekolah dalam mengelola sekolah, keahlian guru dalam memberikan layanan proses belajar mengajar di kelas-kelas.
Gitu. Karena apa? Tanpa itu kita akan kehilangan ruh, kehilangan energi. Energi itu apa? Yang menggerakkan. Gitu. Jadi kalau PGRI kehilangan program kerjanya, nggak nyentuh gimana cara ngajar yang baik, gimana cara memanfaatkan teknologi informasi yang baik biar anak-anaknya nggak main HP terus dan menyesatkan, bagaimana anak-anaknya di kelas-kelasnya bisa cerah ceria bahagia menerima pembelajaran dari Bapak Ibu, maka PGRI ditinggalkan nanti. Nggak ada artinya kita pakai batik kusuma bangsa seperti ini, kita rapat-rapat seperti ini, nggak ada artinya kalau PGRI tidak menyentuh hal substansial yang menjadi energi para guru, yang menjadi ruh keprofesian kita. Gitu. Maka penting, karena guru itu apa tadi? Penyuluh. Wahai kaum guru semua, bangunkan rakyat dari gelita. Kitalah penyuluh bangsa, pembimbing melangkah ke muka. Penyuluh teh suluh teh apa Bu, Pak? Suluh kayu, bahan bakar. Jadi kita guru akan menjadi penyuluh, bisa menjadi penyuluh, akan mempunyai energi apa? Kuncinya ilmu pengetahuan, keahlian kita itu apa? Ngajar, mendidik. Jadi kita akan bisa menjadi penyuluh, mempunyai energi, ngagedur seuneuna. Lamun naon? Lamun cukup ilmu naon? Ilmu ngadidik. Gitu. Maka program kerjanya Pak Ketua nanti guru-gurunya tanya, Ibu peryogi naon? Punya kesulitan naon? Punya hambatan apa? Ibu bisa membuat anak-anak tersenyum enggak di kelas-kelas? Tanya, enggak bisa, penyakit. Itu masalah. Ya. Kalau guru-guru di Wanayasa nanti dicek, nggak bisa bikin siswa-siswanya tersenyum, bahagia, stres di kelasnya, ini masalah-masalah besar itu. Maka buatlah guru-guru kita itu menjadi guru-guru yang bisa bikin anak-anaknya tersenyum, bisa membuat suasana sekolah itu suasana sekolah yang membahagiakan, bukan bikin stres. Saya minta PGRI selain program-program yang biasa kita laksanakan, PGRI secara substansial membuat program kerja yang berupaya meningkatkan keahlian guru ngajar. Gitu, keahlian membaca mata anak, keahlian membaca minat dan bakat anak-anak. Maka apa nanti? Gimana caranya? Datangin, nanti ada psikolog, nggak harus pengawas terus, nggak harus ngedatangin korwil terus. Ini penting saya sampaikan, karena jangan sampai PGRI merasa besar, bajunya bagus, kemudian anggotanya banyak, gedungnya banyak, bagus seperti ini, udah punya gedung, udah punya lapangan bulu tangkis, di pinggir jalan raya juga. Kita tidak cukup hanya mengandalkan kebesaran-kebesaran itu. Kita nggak cukup mengandalkan kebesaran itu. Karena kebesaran-kebesaran itu, atribut-atribut itu tanpa diisi dengan ruh, itu pada akhirnya hanya akan menjadi bebegik. Tahu bebegik? Orang-orangan sawah. Para gijing seunan naon? Manuk jeung beurit. Kuprak, gerak. Jangan sampai PGRI gede ada tapi ruhnya nggak ada, jiwanya nggak ada. PGRI hanya bisa bergerak-gerak ketika ditekan-tekan. PGRI hanya bisa bergerak kalau di sertifikasinya diancam dicabut, gitu. Jangan cuman seperti itu. Tapi kita harus bergerak menyentuh hal-hal yang substansial yang bisa mengolah keahlian kita. Karena hari ini, Pak, Bu ya, yang paling penting katanya kata rektor pendidikan Korea nih, Universitas Pendidikan Korea ya, saya pernah ke sana ikut. Yang dibutuhkan oleh guru-guru masa depan itu apa?
Yang dibutuhkan oleh guru-guru di masa depan adalah kemampuan membaca minat, bakat, potensi anak. Yang kedua apa? Yang kedua, kemampuan guru-guru dalam mendampingi anak keluar menyelesaikan masalahnya, baik masalah keluarga maupun masalah belajar. Dua, Pak. Karena apa? Yang bersifat informatif itu sekarang anak-anak sudah bisa nyari sendiri. Bisa dari Google, bisa dari buku elektronik, bisa dari YouTube, bisa dari manapun. Udah ada kecerdasan buatan hebat banget. Kemarin kita di Garut ada sama Pak Sekda Jabar, luar biasa Pak. Kita itu semuanya udah bisa digantikan oleh mereka. Kalau anak-anak sudah punya itu artificial intelligence itu, kita itu nanya apapun udah bisa di situ. Hebatnya luar biasa, kecerdasan buatan. Jadi posisi guru itu betul-betul kalau hanya masuk di ranah ilmu pengetahuan, transformasi pengetahuan, udah tergantikan Pak dengan itu, dengan AI namanya kecerdasan buatan. Maka kita harus mulai dari sekarang, LPTK, PGRI mendorong guru-gurunya untuk mempunyai kemampuan pendampingan terhadap anak keluar dari masalah. Tatap matanya, oh ini anak masalahnya ini. Tanya, terus didalemin, selesaikan keluar dari masalah itu. Nah, guru-guru itu ke depan dibutuhkan guru-guru seperti itu. Kedua saya mohon dukungan dan doanya. Kita sedang memperjuangkan bagaimana agar kekosongan guru-guru PNS itu bisa diisi oleh ASN, baik PNS maupun P3K. Kekurangan guru kita 3.000, udah diisi formasi 238 dan 49, masih banyak. Gitu. Saya sedang memperjuangkan agar semuanya bisa terisi. Karena apa? Guru itu bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar, dipolitisir bahwa ini guru penting, kata-kata peningkatan sumber daya manusia dijadikan segala macam, tapi tidak menyentuh kepada hal yang substansi. Yang substansi itu apa? Gurunya. Jadi sebagus apapun kelas, bangunan, ratusan miliar dibangun, kalau nggak ada gurunya, maka tidak akan bermanfaat. Sekolah kita itu nggak dipakai kemarin zaman COVID, tapi guru-gurunya dianggap dipakai. Guru-gurunya dituntut harus bisa memberikan layanan pendidikan yang baik. Saya sedang mengusahakan, kalau tidak bisa 3.000 ya 1.000 minimal. Kemarin BKPSDM itu masih ya sekitar 600 dengan hiji wungkul, masih jauh butuhnya gitu. Kebutuhannya masih jauh. Jadi insya Allah kalau yang P1 yang 600 orang yang udah lulus Pasingri itu insya Allah diangkat secepat-cepatnya. Saya lagi memperjuangkan penambahan minimal banget 400 jadi 1.000. Kemarin dia paling 800 ya enggak 1.000. Karena apa? Enggak bisa ditawar-tawar lagi. Kita itu udah kehilangan waktu. Kita itu terlalu lama disumbang oleh kebaikan para tenaga honorer. Bayangkan kalau nggak ada tenaga honorer, sekolah lumpuh Pak. Sekolah itu lumpuh. Di kota SD Cepaisan tilu, PNS nangan ayat tilu di jantung kota, pusat kota. PNS nangan tilu, saya sana ku guru honorer. Memang Pak Jokowi nggak akan gitu ya, Pak Jokowi nggak akan merasakan dampak dari tidak diangkatnya guru hari ini secara penuh. Gubernur, bupati nggak akan merasakan dampak ininya. Tapi baca 25 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, bagaimana pendidikan di Indonesia, bagaimana sumber daya manusia, bagaimana potret masyarakat di Indonesia kalau guru-gurunya hari ini nggak dipenuhi. 25 tahun yang akan datang akan terasa. Tidak akan terasa 5 tahun sesuai dengan periodisasi pemerintah, enggak. Tapi akan kerasa 25 tahun yang akan datang. Maka apa? Hari ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Saya makanya terus rakor sama Komisi 10 saya sampaikan, rakor di provinsi saya sampaikan. Ini darurat, ini harus dilakukan. Makanya saya pengen ini udah diangkat saja. Kasihan sekolah-sekolahnya. Karena kan udah lulus mah tidak di ini Pak. Nih misalnya
dilayanin sama PNS, dilayanin sama honorer gitu kan ya, itu tetap aja SKL mah sama aja, kompetensi lulusannya mah sama aja. Anu dilayani ke PNS, anu dilayanin ke honorer, SKL-nya sama, kompetensi lulusannya sama. 5 tambah 5-nya kudu 10 gitu. Tidak, iya mah dilayanin PNS 5 tambah 5 bener kudu 10. Iya mah 5 tambah 5-nya lamun ngajawab salah gitu naon da guru nage honorer itu bisa gitu ya. Layanannya kan sama anak-anaknya, lulusnya juga kompetensinya harus sama. Nggak bisa iya mah diajar nage ke honorer jadi ilmu pengetahuanna sakieu we diskon cenah gitu 50%. Nggak bisa, semuanya harus sama, baik anak-anak yang diajar oleh PNS, yang diajar oleh honorer, itu harus sama lulusannya mah, kabisana, kompetensinya harus sama gitu. Maka saya minta lagi terus nego sama BKPSDM, sama BKAD, sama Sekda agar apa? Agar minimal 1000. Saya akan mentok kalau nggak bisa di 800. Jadi yang lulus P1 yang passing grade lulus masih ada kuota nanti sekitar 400-an, 300 atau 400 gitu. Jadi ini harus mendapat dukungan kita bersama. Kita udah terlalu lama, masa kita nggak punya etis? Tahu politik etis nggak? Politik etis yang diterapkan Belanda ya, politik etis, ada guru sejarah nggak? Belanda itu menerapkan politik etis di Indonesia. Karena apa? Indonesia sudah banyak jasanya terhadap Belanda, membangun kerajaan Belanda, sumber dayanya dikeruk sana. Maka Belanda menerapkan politik etis di Indonesia. Orang-orang Indonesia harus sekolah, dikasih kemudahan pribumi-pribumi untuk masuk, nerapin politik etis, politik balas budi disebutnya juga. Masa kita negara udah merdeka berpancasila, pemerintahnya nggak punya politik balas budi? Balas budi ke siapa? Ke honorer. Masa kita kalah sama Belanda, sama penjajah? Kan kita mah bukan penjajah, betul nggak? Gitu. Maka saya pengen bahwa ini terus mendapat perhatian semua orang, semua pihak, bukan hanya PGRI, tapi masyarakat, tapi para tokoh masyarakat, para pengambil kebijakan. Pendidikan bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar, sumber daya manusia bukan sesuatu yang ditawar-tawar hanya untuk konsumsi, tapi harus dipraktekkan jika kita tidak ingin semakin ketinggalan dari negara yang lain. Terima kasih. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, konferensi kerja cabang Kongkerkab Kecamatan Wanayasa dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Camat sudah hadir. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan kotor, gendong ke mobil aja lagi, yuk. Jalan kaki, lah kotor, basah. Ini anak hebat Pak. Anak SD 2 Wanasari. Dia pulang lagi. Mohon Pak. Oh iya, sok. Ibu ada kresek nggak? Ini buat wadah, ini buat rival nih, buat buah-buahan. Ada? Oh ini Val nih, pakai ini nih. Ini aja nih yang kuning. Nah, udah ada. Ini Val bawa ya. Nah, nanti bawa. Nih anggur buat di rumah ya. Nah, pegang dulu. Nah. Terima kasih. Ya. Ini buat Rifan ya. Terima kasih. Ya, ditabungin. Ya. Ya. Ditabungin, Bu. Damang. Alhamdulillah.
Ya, ditabungin, masukin ke celengan. Punya celengan nggak di rumah? Punya ya? Ya. Masukin ke celengan kaleng atau celengan semar ya. Sok. Pak, nuhunnya abi bade aya acara deui. Ieu sandak Deval. Kartu rodana ya, kursi rodana. Nah. Apa tuh abi teh pangan tadi teh? Iya, Rival sehat ya. Ayo Neng, mangan Neng. Ya. Punten nya ke lungsur. Oh, sok atuh.